Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua. Kita masih bisa berkumpul, kita masih bisa untuk bersama berdiskusi melalui perkuliahan jarak jauh ini dengan menggunakan sistem daring. Salam dan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali bertemu bersama saya Dr. Radu Yendra SSI MSc dalam perkuliahan mata kuliah Statistik 2, dan pada kesempatan kali ini kita bersama dengan rekan-rekan mahasiswa pasca sarjana program studi matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Riau. Nah, beberapa pertemuan yang lalu kita telah membahas mengenai discrete bivariate probability distribution. Nah, pada saat ini kita akan lanjutkan teori kita dengan bahasan continue bivariate probability distribution. Nah, perlu sedikit kita sampaikan di sini bahwa ketika kita belajar univariate probability density function atau probability density function bervariabel 1, kita mengenal adanya F kecil dan F besar. Di mana F kecil kita sebut dengan probability density function, sedangkan F besar kita sebut dengan distribution function. Nah, untuk kali ini kita akan berbicara mengenai konsep yang sama, tapi berbeda muatannya. Pada kali ini kita akan bercerita mengenai continue bivariate distribution function. Nah, continue bivariate ini menggunakan dua variabel acak. Variabel acak Y1, Y2 atau XY, yang penting variabel acaknya ada dua. Nah, sebagai pembuka kita akan lihat suatu fungsi yang disebut sebagai fungsi joint distribution function. Nah, dalam univariate atau bervariabel 1 hanya disebut distribution function atau fungsi distribusi. Tetapi jika variabelnya 2, maka disebut joint distribution function. Kadang-kadang disebut dengan bivariate distribution function atau fungsi distribusi bersama. Nah, fungsi distribusi bersama ini atau bivariate distribution function atau joint distribution function dinotasikan dengan F besar. FY1, Y2 itu dapat dicari dengan menggunakan integral lipat 2 untuk batas bawah min tak hingga sampai Y1, dan integral yang kedua juga batas bawahnya min tak hingga sampai Y2, FT1 T2 DT2 DT1. Nah, FT1 T2 ini merupakan fungsi non negatif dari FY1 Y2. Karena batasnya sudah Y1 Y2, maka tidak mungkin lagi menulis FY1 Y2. Tapi diganti dengan FT1 T2 DT2 DT1. Nah, cara pengerjaan integral lipat 2, karena Anda itu sudah dalam kelas pasca sarjana, tidak akan saya ulangi lagi. Padahal tapi konsep secara umum, kerjakan dulu di sebelah dalam, baru kerjakan di sebelah luar. Nah, sekarang kita lihat, apakah semua fungsi non negatif ini dapat digunakan untuk mencari joint distribution function atau fungsi distribusi bersama? Tentu tidak. Tidak semua fungsi. Nah, fungsi yang dapat digunakan untuk mencari joint distribution function ini disebut sebagai joint probability density function yang dinotasikan dengan F kecil
dengan syarat wajib. Nah, ini syarat wajib. Kalau terbantah satu, batal dia. Maka syaratnya apa? FY1Y2 itu besar sama dengan 0 untuk setiap Y1Y2. Yang paling penting adalah integral minta hingga sampai tak hingga, minta hingga sampai tak hingga, FY1Y2, DY1, DY2 wajib satu. Kalau tidak satu berarti dia bukan joint probability density function. Nah, batasnya minta hingga sampai tak hingga karena diberikan di awal Y1 itu dari minta hingga sampai tak hingga, Y2 minta hingga tak hingga. Apakah ini bisa berubah? Bisa. Tergantung nanti soalnya bagaimana. Yang paling penting diintegralkan pada batasnya nanti hasilnya harus satu. Nah, jika terdapat suatu bilangan A1 sampai A2 ini di dalam minta hingga sampai tak hingga untuk Y1 dan B1, B2 ini di dalam minta hingga sampai tak hingga untuk Y2, maka mencari peluangnya tentu adalah integral B1, B2, A1, A2. Ingat di sebelah dalam DY1, kenapa? Karena batas Y1 itu adalah A1, A2, tentu sebelah dalamnya DY1, DY2. Jadi operator DY1, DY2 ini jangan terbalik. Sebelah dalam itu tergantung nanti apakah saudara buat DY2, DY1. Kalau sebelah dalamnya DY2, maka integral di sini B1, B2. Kalau di sebelah dalamnya DY1, tentu di sini A1, A2. Berikut adalah hubungan. Tadi kita sudah katakan, jika diketahui joint probability density function, akan dicari joint distribution function, integralkan dari batas paling bawah sampai ke parameter variabel yang diinginkan. Oke? Tetapi kalau yang diketahui joint distribution function, mau dicari joint probability density function, maka turunan parsial. Nah, hati-hati, turunan parsial ini maksudnya turunkan dulu terhadap Y, berarti kalau saudara turunkan terhadap Y, X menjadi konstan, lalu setelah itu baru saudara turunkan terhadap X. Nah, ini turunan parsial. Jadi jelas sekali bahwa hubungan antara joint distribution function dengan joint probability density function itu telah kita pahami dengan baik. Sebenarnya hal ini sudah kita bahas kupas habis, tapi untuk univariat atau bervariabel satu. Pada S1 dulu sudah, baik pada mata kuliah teori probabilitas maupun pada statistik matematika. Nah, sekarang meningkat sedikit untuk bervariabel 2. Nah, sekarang kita akan lihat beberapa contoh soal. Nah, memang kalau kita lihat sementara bahwa bentuk teori yang akan kita bahas ini adalah pool matematik. Karena kita lihat di sini integral lipat 2 dan dengan menggunakan fungsi-fungsi yang agak rumit. Nah, kalau kita bahas dulu pada masa-masa lalu ketika kita berbicara univariate probability density function, tentu hal-hal tersebut nanti juga akan berguna untuk yang bivariate continue. Oke, continue bivariate distribution function. Nah, kita akan lihat beberapa contoh soal, misal diberikan seperti ini. Oke, misal kita misal nanti diberikan beberapa soal akan kita berikan nantinya. Oke, mungkin kita Bang, sebentar tadi ada gangguan teknis sedikit, tapi tak apa, kita lanjutkan. Oke, kita lihat contoh misalnya. Diberikan given the probability density function fxy equal to
Oke, X tambah Y untuk X01 dan Y01. Pertanyaannya lah seperti tadi, jika diberikan nilai X di antara 1/3/2 dan Y di antara 1/2 dan 1, maka tentukan peluangnya. Nah, tentu hal ini masih cak-icak, integral lipat 2, tengok yang di sebelah dalamnya DY, berarti karena Y itu 1/2, 1/2 sampai 1 untuk DY dan X untuk 1/3/2. Nah, integral seperti ini tentu kita kerjakan di sebelah dalam dulu terhadap X, terhadap Y. X menjadi variabel, tentu di sini menjadi XY, di sini 1/2 Y kuadrat, dengan batas 1/2 sampai 1 dan dx. Lalu kita integralkan lagi terhadap X menjadi 7/72. Nah, yang seperti ini, karena peringkat Anda sudah master pasca sarjana, jangan sampai tidak tahu. Itu sangat mudah. Oke. Nah, pertanyaan yang paling penting adalah, apakah Fxy itu memang sebagai fungsi densitas peluang bersama? Karena tadi telah disebut given probability density function. Nah, ini salah bahasanya nih, soal. Maunya given the join. Ada bahasa joinnya. Kalau tidak ada join, dia disebut satu variabel. Nah, kalau begitu, pertanyaan yang paling penting adalah kita sebagai mahasiswa pasca sarjana itu harus kritis. Benarkah ini sebagai joint distribution function? Benarkah ini fungsi densitas peluang bersama? Benarkah ini bivariate probability density function? Itu harus kita kritis di sana. Oleh sebab itu tentu kita akan coba lihat apakah memang betul itu adalah joint probability density function atau hanya sebagai soal saja. Tentu kita sebagai mahasiswa pasca sarjana kita harus kritis. Kita coba lihat buktinya. Nah, di sini kalau kita lihat dikatakan sebagai joint probability density function kalau diintegralkan lipat 2 itu hasilnya harus 1. Secara umum tentu di sini X-nya minta hingga sampai tak hingga, Y-nya minta hingga sampai tak hingga. Kebetulan di soal fungsi X-nya 0 sampai 1, Y-nya sampai 0 sampai 1. Nah, ini yang akan kita integralkan. Benar enggak hasilnya 1? Kita integralkan. Sebelah dalam X berarti Y sebagai konstan. Setengah X kuadrat tambah XY 1, 0. Berarti setengah. Masukkan 1, setengah tambah Y. Oke? Lalu kita DY. Lalu integralkan lagi setengah Y tambah setengah Y kuadrat. 1, 0. Dari setengah tambah setengah sama dengan 1. Nah, kita lihat bahwa soal yang diberikan tadi memang betul dia merupakan sebagai bentuk joint probability density function. Pada batas yang diberikan 0,1 sampai 0,1, dia memang menghasilkan integral lipat 2 sama dengan 1. Nah, kalau sebab itu, sebagai mahasiswa pasca, kita memang harus selalu kritis. Melihat, membuktikan betulkah soalnya begini gitu. Oke, kita lanjutkan teori berikut. Nah, diberikan soal joint density function. Nah, ini benar. Benar bahasanya. Joint walaupun tak ada probability tak masalah. Kata kuncinya joint. Oke. The joint density function of X and Y is given by Fy sama dengan 2 eksponen min X eksponen min 2Y untuk X0 sampai tak hingga, untuk Y0, untuk Y 0 sampai tak hingga. Nah, dalam buku kadang-kadang tertulis X besar dari 0 saja atau Y besar dari 0 saja. Sama saja. X besar dari 0 artinya 0 sampai tak hingga. Y besar dari 0 artinya 0 sampai tak hingga. Tentukan probability X besar dari 1, Y kecil dari 1. Nah, kita mulai hitung. Nah, oke, coba lihat. Integral lipat 2
Pastikan dulu sebelah dalamnya yang mana. X atau Y. Kalau X sebelah dalam berarti X, lihat. X besar dari 1 berarti 1 sampai tak hingga. Oke. Untuk Y kecil dari 1 berarti 0 sampai 1. Oke. Nah ini batas juga, permainan batas harus hati-hati. Tengok operator mana yang sebelah dalam, mana yang sebelah luar. Karena sebelah dalamnya X, maka perhatikan X besar dari 1. Besar dari 1 artinya 1 sampai tak hingga. Dan sebelah luar Y kecil dari 1 artinya 0 sampai 1. Nah integralnya juga integral ica-ica. Integral sebelah dalam, integralkan dulu eksponen min X, 2 eksponen min 2Y, letakkan di luar dulu. Karena dia sebagai konstan. Oke, kerjakan dulu minus S min ini eksponen min X. Oke. Integralnya tentu pakai minus. Eksponen min X minus eksponen min X 1 sampai tak hingga. Oke, tentu di sini eksponen min tak hingga 0 dikurang-kurang eksponen min 1, makanya di sini jadi positif eksponen min 1. Kalau dimasukkan tak hingga, min eksponen min tak hingga dia 0. Karena eksponen min tak hingga sama dengan 1 per eksponen tak hingga. 1 per tak hingga itu 0. Jadi min eksponen min tak hingga kurang-kurang berarti plus eksponen min 1. Makanya di sini muncul plus eksponen min 1. Maka integralkan terus, integral 1, 0, 2 eksponen min 2Y. Nah, integral-integral seperti ini, oke. Anda sebagai mahasiswa pasca jangan sampai tidak tahu, harus tahu. Nah, sama dengan tadi pertanyaannya. Apakah fungsi ini, apakah fxy itu adalah memang sebagai fungsi densitas peluang bersama? Nah, itu yang perlu kita jawab. Kita akan lihat. Karena untuk menentukan atau membuktikan dia itu sebagai fungsi densitas peluang bersama atau joint probability density function itu harus menguasai konsep-konsep tersendiri dalam statistik. Terutama mengintegralkan. Nah, kita lihat integralnya. Oke, integral ini dia dari awal kita lihat integral 0 tak hingga sampai 0 tak hingga 2 eksponen min X, eksponen min 2Y, dx di dalam. Oke, kerjakan dulu terhadap X, berarti 2 eksponen min Y kita tarik keluar karena dia konstan, karena kita mengerjakan di sebelah dalam. Eksponen min X, integralnya min eksponen min X. Oke, di sebelah luar tetap dia konstan, sudah sesederhanakan di dalam dulu. Min eksponen min tak hingga kurang eksponen min 0. Di sini 0 tambah 1 berarti 1. Berarti 2 eksponen min 2Y, maka integralnya adalah 2 per min 2 eksponen min 2Y min eksponen min 2 kali tak hingga kurang-kurang eksponen min 2 kali 0 sama dengan 1. Karena integral ini pun hasilnya 1, maka dia pasti dikatakan sebagai joint probability density function. Karena kata kuncinya integral fungsi XY yang diberikan pada batas yang diberikan dia harus bernilai 1. Oke. Tambah mantap kuliah kita, bro. Tambah semangat. Kita lanjutkan, bro. Karena konsep dari matematika ini memang harus banyak contoh soal. Kalau dia tidak ada contoh soal, hambar rasanya, bro. Apalagi kuliah-kuliah daring ini memang harus diperbanyak dengan contoh-contoh soal. Oke, kita lanjutkan. Nah, sama kita contoh lain, kita lihat. Ingat, semua contoh dan latihan yang ada dalam pembelajaran ini berdasarkan pada semua buku, 3 buku yang telah kita share di awal. Jadi jangan takut, buku ini ada, sudah kita share, kita akan selesaikan dengan cara bertahap. Contoh juga, suppose that X and Y have joint probability density function, diberikan fxy 2 per 75, 2x kuadrat y tambah xy kuadrat untuk x 0 sampai 3, y untuk 1 dan 2, dan 0 untuk lainnya.
Maka dapatkan peluang dari X1 sampai 2 dan Y4/3 sampai 5/3. Ingat, X12 mesti di dalam 0 sampai 3 dan bilangan lain untuk Y juga mesti di dalam 1 dan 2. Untuk itu ini merupakan integral biasa dan semuanya tidak ada yang aneh. Anda sudah mahasiswa pasca sarjana, kalkulus 1 sudah, kalkulus 2 sudah, tidak mungkin rasanya integral ica-ica ini tidak dapat dilakukan. Oke? Nah, yang paling penting sekarang apa? Mencari. Nah, ini yang paling penting. Contoh kedua, mencari joint distribution function atau F besar. Ingat, kalau mencari FAB artinya apa? Integral batas bawahnya. Oke? Untuk ini cara penulisan rumus. Cara penulisan rumus minta hingga sampai A, minta hingga sampai B, kerjakan sebagian dalam dulu Y dan X-nya sebagian luar. Tetapi pada konsepnya minta hingga di sini menjadi 1. Kenapa 1? Karena Y paling bawahnya adalah 1. Maka minta hingga di sini berubah menjadi 1 karena konsepnya adalah batas paling bawah yang mengakibatkan dia menjadi joint probability density function. Batas bawah yang mengakibatkan dia joint probability density function, X itu batas bawahnya 0, sedangkan Y itu batas bawahnya 1, maka mencari joint distribution function atau F-nya adalah batas bawahnya sampai B, batas bawahnya sampai A, karena duluan di sebelah dalam Y, kita kerjakan dulu Y, dan di sebelah luarnya X, maka batasnya 0 sampai A. Hasilnya dalam A dan B. Ya, karena yang diminta fungsi AB. Joint distribution function AB. Untuk integral mengintegralkan saya tidak ragu karena saya sudah tahu kemampuan Anda dalam integral, saya sudah mengangkat jempol, cuman beberapa prinsip konsep seperti bagaimana cara menghitung joint distribution function, batas bawahnya yang mana, batas atasnya berapa, itu harus jelas sama sekali. Nah, itu sudah tidak dilakukan lagi. Nah, pertanyaan yang penting juga seperti tadi juga. Apakah fxy adalah fungsi densitas peluang bersama? Nah, ini yang akan kita jawab bersama. Lebih enak menjawab itu. Kalau mencari-cari yang lain, saya rasa saudara sudah mempunyai kemampuan integral yang baik. Nah, kita lihat. Kita harus kritis, kita harus mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. Apakah soal tadi memang masih menggunakan fungsi yang memenuhi sifat joint probability density function. Nah, ingat, diintegralkan fxy tadi pada batas 0,3. Kenapa 0,3? Karena x sebelah dalam, y sebelah luar, 1 dan 2. Maka integralnya, kita lihat integralnya sebelah dalam dulu. Maka di sini 2/3 X pangkat 3Y tambah setengah X kuadrat Y kuadrat 30. Y menjadi konstan. Lalu kita dapatkan 18Y 9/2 Y kuadrat DY. Lalu integralkan kembali terhadap Y 9Y kuadrat 96Y 3 21. Lalu hasilnya adalah 2/75 kali 75/2 sama dengan 1. Nah, artinya bahwa soal tersebut memang memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai joint probability density function. Kita sudah lihat bro, beberapa konsep tadi. Sangat enak, sangat mudah untuk dipahami. Kita akan lihat bagaimana teori-teori berikutnya. Apa yang ada dalam pembelajaran ini? Apakah akan selalu mulus sampai di akhir atau ada kendala nanti di tengah yang dapat kita bahas bersama? Oke. Nah, ini sama. Ini soal yang agak enak sedikit untuk dibahas. Contoh misalnya, let's y1 and y2 have the joint probability density function. Untuk FY1, Y2, KY1, Y2, Y1, 01, dan Y2, 01. Yang pertama katanya, find the value of K
that makes this a probability density function. Dapatkan nilai K itu sehingga dia memang menjadi suatu fungsi densitas peluang bersama. Lalu katanya dapatkan joint distribution function. Kalau ini dapatkan F besar, yang ini dapatkan peluang Y1, Y2. Nah, sekarang cara menjawab. Suatu fungsi joint, suatu joint probability density function, dia harus memenuhi syarat wajib apa? Ketika diintegralkan KY1, Y2, DY1, DY2 untuk Y1-nya sebelah dalam 01, Y2 sebelah luar 01, harus integralnya 1. Ini wajib karena kita dituntut untuk menentukan K sehingga dia menjadi suatu probability density function. Integralkan dulu terhadap Y1 berarti K kali setengah Y1 kuadrat Y2 untuk 01 DY2. Setengah KY2 DY2 lalu integralkan berikutnya terhadap DY2. Kita akan lihat tentu menjadi hal yang menarik lagi karena persis soal ini beda dengan soal-soal sebelumnya. Kalau soal ini kita mencari konstan agar menjadi fungsi densitas peluang. Oke, setelah kita integralkan, kita lihat 1/4 KY2 kuadrat, 10, 1/4 K sama dengan 1, K-nya adalah 4. Berarti apa artinya? Artinya fungsi 4Y1, Y2 adalah fungsi joint probability density function terhadap batas Y1 untuk 0 sampai 1, Y2 untuk 0 sampai 1. Kenapa ini disebut? Karena kalau kita integralkan fungsi ini pada batas ini, dia akan menghasilkan 1. Berarti nilai K yang dicari itu adalah bernilai 4. Lalu kita cari F besar atau joint distribution function, integral 0 sampai Y1, 0 sampai Y2. Ingat kenapa 0? Karena batasnya paling bawah itu 0 untuk Y1 dan 0 untuk Y2 juga. 0 Y1 D2, 4 T1 T2, DT2 DT1. Ingat sebelah dalamnya T2 berarti dia menggunakan 0 Y2. Oke, kenapa harus T? Karena batasnya sudah dalam Y, maka parameter variabel berubah menjadi T. Nah, kita integralkan terus. Pertama, integralkan terhadap DT2. Ini dia 4/2. Sehingga kita perolehlah Y2 kuadrat, Y1 kuadrat. Nah, untuk menunjukkan dia benar bagaimana? Kalau Anda turunkan parsial ini, maka hasilnya harus kembali ke 4Y1, Y2. Oke, kalau Anda turunkan parsial, turunkan pertama sekali terhadap Y1, lalu turunkan yang kedua terhadap Y2, dia akan pasti kembali ke posisi atau ke fungsi berikut, 4Y1, Y2. Oke, bro. Mantap. Mantap, bro. Oke, kita lanjut, bro. Semakin lama semakin asik kerjanya. Kita akan lanjutkan dengan contoh-contoh soal berikut. Jadi kalau kita lihat, ini hanya permainan formula saja, permainan rumus saja yang harus dikuasai. Nah, sekarang ada yang berbeda soalnya, bro. Nah, ini dia harus ingat. Ini harus ingat nih, baik. Nah, sekarang katanya suppose that joint density function Fy1, Y2 given by Fy1, Y2, 3Y1 dan seterusnya. Di sini ada yang berbeda. Kalau beberapa semua contoh soal sebelumnya yang kita bahas, Y1, Y2 itu pisah. Ada yang Y1 01, ada yang Y2 01, ada yang Y1 0 sampai tak hingga, dan Y2 sampai 0 tak hingga. Kalau kasus contoh soal ini Y1, Y2-nya tidak saling pisah. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal seperti ini? Nah, ini perlu digambarkan. Coba lihat cara gambarkannya. Kita gambarkan untuk ada sumbu Y1, ada sumbu Y2,
Lalu ada Y2 kecil sama dengan Y1 itu kalau dalam pertidaksamaan waktu kita belajar di SMP dulu katanya, ambil garis Y1 sama dengan Y2, ini dia. Lalu arsirannya itu ke arah Y1. Kenapa ke arah Y1? Karena Y1-nya paling besar. Maka ini adalah garis Y1 sama dengan Y2. Oke, dan arsirannya adalah arsiran ke arah Y1. Nah, sekarang yang diinginkan adalah bagaimana cara membuktikan bahwa dia ini memang suatu join probability density function. Oke, bro. Sekarang ingat, saya jelaskan. Nah, dalam soal seperti ini, pasti salah satu variabelnya itu batasnya tidak berupa bilangan. Nah, jika batasnya berupa bilangan, letakkan di sebelah luar. Oke, ingat sekali lagi, batas berupa bilangan selalu pastikan di sebelah luar. Itu konsep. Nah, sekarang sebelah dalam pasti dia batasnya tidak dalam bentuk bilangan. Contoh misalnya, bro. Batas untuk membuktikan ini adalah join probability density function, kita akan integral lipat 2. Untuk sebelah luarnya Y1, ingat, daerah yang diarsir ini, Y1-nya masih menggunakan 0,1, sedangkan daerah yang untuk Y2 itu dia 0 sampai garis. 0 sampai garis Y1. Kenapa sebelah luar tidak 0,1? Kalau digunakan 0,1 juga berarti daerah yang ini, yang tidak diarsir ini termasuk gitu. Sedangkan kita hanya ingin menyelesaikan daerah yang diarsir saja. Kenapa yang diarsir? Karena permintaan syarat soal. Itu yang you harus ingat baik-baik, bro. You harus ingat baik-baik keterangan gue. Kalau you tidak ingat baik-baik keterangan gue, you akan salah. Sekali lagi, sebelah luar pastikan dia batas bilangan, sebelah dalam pasti tidak bilangan. Contoh misalnya, Y1 pasti batasnya 0,1, karena ini Y1. Y2 batasnya 0 sampai garis itu sendiri. Oke, karena dia dalam Y2 pasti batasnya 0 sampai Y1. Oke, bro. Integralkan terhadap Y2, 3Y1 Y2, batas 0 Y1. Ini integralkan. Oke, batas sudah. Kenapa sebelah dalam 0 Y1? Ingat, kalau kita gunakan sebelah dalam untuk Y2 0 sampai 1 tidak pasti salah karena di sini tidak diarsir, kosong. Yang diarsir di dalam hanya 0 sampai Y1. Berarti integralnya sekarang yang mengakibatkan dia 1, pasti integral ini hasilnya 1. Kita buktikan sama-sama, Oke? Kita buktikan sama-sama integral 1. Kita lihat ini integralnya. Jadi kita ada integralnya pasti nih. 3Y1 Y2. Kenapa nih kita integralkan sebelah dalam dulu terhadap Y2? 3Y1 Y2 batas 0 Y1 dy1. Oke, lanjutkan. Maka kita akan coba lihat hasil berikutnya. Jadi sekali lagi saya menyatakan bahwa perhatikan batas baik-baik. Kalau contoh-contoh sebelumnya tidak jadi masalah. Batasnya saling bebas atau terpisah. Oke, lalu kita lihat setelah itu kita masukkan integralnya menjadi integral 0,1 3Y1 kuadrat. Ini menjadi Y1 pangkat 3, 101. Coba lihat bro, hasilnya 1. Berarti benarlah fungsi densitas peluang, fungsi join probability density function tadi, benar dia merupakan suatu join probability density function. Karena telah kita integralkan, dia hasilnya 1. Sekarang kita lihat untuk yang kasus ini. Nah, untuk kasus ini juga hati-hati mengintegralkannya. Dia minta Y1 itu 0 sampai 0,5, Y2 itu 0,25. Berarti Y1 itu 0 sampai 0,5. Ini dia batasnya. Sedangkan Y2 itu
0,25 ke atas. Berarti 0,25 ke atas adalah garis. Ingat Y2 tadi berbatasan dengan garis. Berarti 0,25-nya ini, oke, dan batasnya dengan garis. Jadi daerah yang diminta adalah daerah segitiga yang tebal ini, bro. Artinya integral Y1-nya masih 0,25 sampai 0,5, sedangkan untuk Y2-nya 0,25 sampai Y1. Sekali lagi, bro, kita diminta menghitung peluang Y1 0 sampai 0,5, Y2 0,25, berarti dalam gambar perhatikan Y1 diminta 0 sampai 0,5. Ini dia. Sedangkan Y2-nya 0,25 setengahnya nih sampai garis. Berarti daerah yang diinginkan adalah tentu yang segitiga yang garis hitam yang saya tandakan. Tidak mungkin masuk 0. Oke? Karena dia dibatasi untuk Y2-nya besar dari 0,25. Oleh sebab itu yang daerah yang dimaksud adalah daerah yang diarsir dalam segitiga yang hitam yang saya tunjuk ini, bro. Berarti ini menunjukkan untuk Y1 0,25 sampai 0,5. Kenapa saya tahu ini 0,25? Karena di sini 0,25. Berarti dia karena Y1 ini garis Y1 sama dengan Y2, pasti di bawahnya juga 0,25. Oleh sebab itu garis Y1 0,25 sampai 0,5, sedangkan garis Y2-nya 0,25 sampai garisnya saja gitu. Ini dia hasilnya. Nah, U integral sendiri itulah jawabannya. Jadi semakin lama semakin asik integral. Oke. Karena integralnya itu tidak mudah, U kerjakan sendiri saja. Oke, bro, kita lanjutkan dengan teori-teori. Jadi sekali lagi saya selalu memesankan tengok soal baik-baik. Apakah batasnya itu dia terpisah atau batasnya itu dia tidak terpisah. Nah, ini juga contoh, ini yang bagus contohnya, bro. Nah, katanya the density fxy is given the formula. Ini juga soalnya salah, tidak baik. Join density paling tidak, karena di sini ada fxy. Diberikan cx kali x tambah y if x besar dari 0, y besar dari 0, x tambah y kecil sama dengan 1. Nah, di sini juga, bro, hati-hati. Kalau tidak ada syarat ini, berarti dia soal seperti biasa. Integralkan lipat 2-nya, x-nya 0 sampai tak hingga, y-nya 0 sampai tak hingga, selesai. Tetapi soal ini ada batas tertentu. Maka di sini menjadi batas yang harus juga diselesaikan dengan menggunakan gambar. Jadi tujuan soal ini tetap mencari nilai C. Nah, sekarang mencari batas. Dalam contoh di buku, batas untuk X itu 0,1 kurang Y, sedangkan Y itu 0 sampai 1. Dari mana datangnya? Di buku dia tidak jelaskan, bro. Nah, di perkuliahan ini makanya perlu tenaga pengajar, perlu dosen untuk menjelaskan dari mana datangnya. Oke, kita jelaskan dari mana datangnya. Kenapa batasnya harus seperti itu? Nah, ingat, seperti yang saya katakan tadi, kalau X tambah Y-nya tidak ada, maka dia soal biasa. Nah, kita lihat. Coba perhatikan sama-sama, bro. Batasnya tadi X besar dari 0, Y besar dari 0, X tambah Y kecil dari 1. Maka ambil garis Y, ambil garis X. Nah, sekarang garis X tambah Y kecil sama dengan 1 itu nih dah, bro. Ini garisnya.